Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang muallaf saudara kita, bagaimana kisah beliau dari biografi seperti biasanya, kemudian kisah sebelum masuk Islam, bagaimana hidayah datang, kemudian beliau masuk Islam, dan kemudian ditutup tentunya dengan bagaimana cara beliau bisa beristiqamah, berpegang pada Islam ini sehingga tidak murtad lagi dan tidak goyah juga secara keimanan, dan bagaimana juga upaya-upaya untuk bisa menyampaikan agama yang benar ini kepada orang-orang terdekat dari sanak kerabat ataupun lingkungannya. Dan insya Allah kita berharap dari kisah-kisah seperti ini bisa lebih menambah iman kita dan juga lebih meyakinkan bagi teman-teman yang belum menganut agama Islam kalau apa yang diajarkan oleh agama Islam adalah benar. Terlebih lagi orang-orang memang yang dasarnya seagama dengan beliau sebelum masuk Islam. Kita akan kenal lebih jauh insya Allah tamu kita. Fadlal, antum mungkin kenalkan nama dulu dan asalnya, umur. Fadlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saja. Pertama emang agak nervous nih, nggak pernah ngomong banyak sini. Nama saya Dani Agus Suhansa. Alhamdulillah sekarang umur anak udah 44 tahun. Asal dari Jawa Timur, Arema, Malang Ustaz. Masya Allah. Gitu. Sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ada anak-anak? Alhamdulillah. Masya Allah. Berapa orang? 6. 6. Masya Allah. Kalau berapa istri nggak usah ditanya ya. Biasanya kalau 6 itu masih 1 ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau sudah lebih dari itu mungkin baru bisa ada 2 sumber atau 3 sumber ya. Baik, mungkin teman-teman di sini mau lebih tahu pada ini tentang masalah bagaimana kisah antum sebelumnya. Karena kita dengarnya ini antum seorang muallaf. Ya. Dulunya agama apa sebelumnya? Saya nggak mau template kayak yang lain-lainnya, kan kebanyakan kan yang ngomong, maaf ini saya bisa ngomong santai ya biar saya nggak tegang juga. Kebanyakan kan emang banyak ngomong saya lahir dengan yang sangat ini nggak juga. Kalau kebetulan emang saya terlahir emang dari keluarga Kristen. Dibilang saya dididik dengan sangat keras, enggak juga sebenarnya. Tapi memang kebetulan saya dari 4 bersaudara itu yang memang paling aktif dari kecil. Kalau mungkin di sini ada teman-teman dari alumni yang dulu dari mulai sekolah minggu itu memang saya aktif gitu loh. Dulu kalau saya itu memang setiap Natal itu pasti akan nyanyi ke gereja-gereja ini, gereja situ, gereja sini, gereja situ. Jadi memang pada dasarnya dari kecil memang aktif di gereja. Berarti seorang aktivis gereja gitu ya? Sampai akhirnya mulai menginjak dewasa, remaja, sampai akhirnya emang saya bergelut di dunia musik. Memang fokusnya di gereja. Seperti itu Ustaz. Berarti keluarga semua dalam memang beragama Nasrani atau sebelumnya Muslim? Seperti apa nih cerita keluarganya? Jadi kalau keluarga saya ini memang dibilang nanu-nanu Ustaz. Dulu saya berpikir memang saya itu lahir besar dari keluarga Nasrani. Tapi begitu pas saya mendapatkan hidayah, saya mualaf waktu itu, ya saya cari dong nasab keluarga saya ini Kristennya dari mana aja. Ternyata yang mentok di zaman ibu saya, sama bapak saya. Dan kebetulan keluarga dari bapak saya, dari ibu juga semuanya Muslim. Semuanya. Nah ternyata berarti mulai sejarah Kristen ini diayah sama ibu? Ya. Orang tua ayah dan ibu ini Muslim? Lebih tepatnya startnya dari ibu. Ibu ketemu bapak nyebrang kan. Itu gara-gara drama Korea mungkin saat itu. Oh gitu. Kecandu sama ibu kan. Jadi kenapa saya tanya pada ini, karena di sini ada beberapa muallaf juga tamu kita dulu. Ya. Hampir begitu. Pada saat ditanya, ternyata mereka memang dari keluarga Muslim juga tadinya. Kemudian dibesarkan di satu komunitas Nasrani atau agama lain, kemudian mereka ikut. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan berjalannya waktu akhirnya kembali kepada fitrahnya sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin dari sejarah keluarga, kalau memang kakek-kakek tadinya Muslim, ada gambaran seperti apa kedua orang tua ini sampainya pindah agama? Jadi lebih tepatnya gini.
Ini supaya teman-teman bisa ambil pelajaran ya. Karena tadinya kan dari keluarga Muslim, terus jadi Nasrani, sekarang antum anaknya jadi Muslim lagi kan gitu. Ya. Jadi setelah saya menginvestigasi keluarga, maksudnya silsilah dari karena gini, dulu saya sempat protes sama ibu saya gitu kan. Karena kebetulan nama bapak saya itu alhamdulillah sampai sekarang masih nama Muslim, Soleh Zakaria gitu loh. Karena nggak pernah tahu orang Nasaro kasih nama anaknya Soleh Zakaria gitu loh. Nggak pernah. Nah waktu itu saya sempat tanya waktu kecil, ibu nenek itu dulu kasih nama orang tua kayak apa sih? Emang nggak ada nama yang lain gitu. Waktu itu ibu cuma senyum doang. Nah berjalannya waktu, ya karena saya berpikir ya udahlah, emang kami lahir, emang saya pribadi lahir dari keluarga Kristen, ya jalanin seperti itu. Singkat cerita pas ketika mualaf itu, ketika saya dapat hidayah atau saya memutuskan akhirnya saya bersyahadat segala macam, saya getolkan jari gitu kan. Jadi jadi memang dari nenek kakek saya ini ternyata ibu saya memang dari kecil diambil dari keluarga pendeta gitu loh. Dan itu nurunlah ke, artinya orang tua ibu yang nitipin ke keluarga pendeta itu keluarga mampu. Oh, jadi tadinya orang tua ibu ini Muslim semuanya. Kemudian menitipkan ibu di keluarga pendeta gitu. Ya, tumbuh besarlah ibu dengan agama Nasrani gitu, pindah agama karena dari kecil. Benar. Oke, terus? Nah disitulah ketemulah mungkin bapak ya kan, bapak. Kebetulan yang jadi bapak angkat atau tempat ibu dibesarkan ini memang pendeta? Iya. Oh gitu. Emang pendeta. Jadi yang selama ini saya anggap kakek nenek saya, emang selama ini pendeta gitu loh. Dan memang kebetulan itu di Surabaya, karena ibu Surabaya, itu emang di kampung itu keluarga yang paling ada waktu itu. Tapi ibu tahu orang tua yang sebenarnya? Tahu Ustaz, tahu. Dan memang mereka ini baik hubungannya. Masih kontak-kontakan? Kontak terus Ustaz. Posisi orang tua ibu nggak apa-apa dengan ibu maksudnya berbeda agama? Enggak. Terus habis itu akhirnya ibu aktif di agama Kristen, terus menikah dengan bapak yang tadinya bapak juga Muslim. Ya. Terus ikut pindah agama karena pernikahan. Ya. Oh gitu, Masya Allah. Seperti itu. Jadi hati-hati ya dengan pernikahan itu kan ya. Atau menitipkan anak kepada keluarga non-muslim. Karena ini terjadi memang seperti timbal balik ya. Iya, benar. Saya pernah berkunjung juga di Papua, di Merauke itu ada beberapa orang-orang Nasrani yang dititipkan pada keluarga muslim, justru mereka jadi muslim juga. Jadi memang subhanallah hadis Nabi SAW tentang masalah lingkungan itu pengaruhnya besar sekali ya. Jadi karena ibu beliau tadinya dari keluarga muslim, cuma dititipkan saja dengan keluarga yang mampu itu pendeta, akhirnya anak itu tumbuh besar dalam keadaan Nasrani dan saking besarnya pengaruhnya menikah dengan seorang laki-laki muslim pun ini murtad gitu kan, pindah agama, itu tepatnya ayah beliau. Baik, terus kemudian mulailah terjadi pernikahan tersebut antara orang tua, terus antum lahir dan 4 orang bersaudara. Berarti semua 4 orang ini non muslim juga? Puji Tuhan waktu itu semuanya Nasrani. Yang kita cerita dulunya ya. Jadi emang semuanya emang Nasrani semuanya. Seperti itu. Terus berjalannya waktu, antum bagaimana ceritanya sampai aktif di gereja segala macam? Jadi gini, emang dari 4 bersaudara ini kan yang memang dari kecil aktif di gereja kan emang saya Ustadz. Tadi kan saya bilang kan emang dari mulai sekolah minggu emang aktif dan emang dulu suka nyanyi ya kan, jadi pasti duet itu panggilan ke gereja-gereja setiap Natal itu pasti udah langganan. Mulai beranjak itu mulai SD, SMP, SMA. Nah mulai saya menggeluti fokus ke musik itu ya dari mulai SMA itu. Nah dari situlah beranjak dan emang ketika saya ngerasa emang oh ya saya sangat cinta sama dunia musik. Nah, karena emang kami di keluarga gereja, ya kan, akhirnya ya udah, saya memutuskanlah akhirnya untuk terjun di gereja. Dan memang itu expert sekali. Waktu dari SMA itu? Dari SMA sampai ikut festival lah, standar lah ya, standar cerita pada umumnya. Jadi sampai juara se-Indonesia, ini Genbi waktu itu 2000 berapa, saya the best kita lah apa, dan teman-teman satu band itu sampai sekarang juga masih aktif sampai sekarang di beberapa artis besar sekarang di Indonesia gitu kan, penyanyi-penyanyi besar maksudnya. Nah dari situ emang saya fokusnya di gereja, saya mengembangkan musik di gereja dan di situ udah mulai bagaimana saya berpikir keras waktu itu kan gini Ustadz, bagaimana how bring the gospel without say Jesus, itu moto saya.
Karena saya tahu hari gini, waktu itu saya ngomong sama tim ya, saya nggak ngomong saya, ngomong sama tim. Hari gini tuh orang udah pintar gitu loh. Ya hari gini jangan ngomong gini, domba yang tersesat gitu. Oh, digampar yang iya. Jadi saya berpikir keras sama teman-teman waktu itu ya, bagaimana kita bisa nyebarin spread of Bible atau kita bicara tentang Isa waktu itu, tapi nggak boleh nyebut merek gitu loh. Nah karena emang kita Itu terselubung. makanya karena emang kita ini emang kebetulan punya modal cuma musik, dan emang kita emang spesialisnya di situ ya. Saya bersama tim waktu itu kita bicara bagaimana ya kita bisa jangkau mereka ya dengan cara seperti ini ya melalui musik. Musiknya mau nggak mau kita rubah. Artinya pada saat mulai aktif di gereja itu juga terfikir untuk memurtadkan orang, kita Ya, masukkan dan memang ke agama Kristen. ya emang gini loh pada dasarnya kalau kita bicara ketika waktu pas saya masih di sebelah dulu di Nasaro dulu, ya memang selain emang mencari jamaah, kita bicara secara benefitnya waktu itu ya mau nggak mau dakwah untuk mencakup memperluas jangkauan. Yang kedua di sisi yang lain program kita ialah bagaimana kita bisa menyelamatkan domba-domba yang kesasarin lah, maksudnya kan bacanya gitu kan, bukan tersesat kesasar. Nah itu, nah Tunggu dulu, sebelum jauh, tadi waktu saya tanya antum 4 orang bersaudara, waktu itu agama Nasrani, antum sempat bilang puji Tuhan. Ini maksudnya masih menggunakan bahasa ini enggak, atau maksudnya mengingat masa dulu? Ana bilang ini bicara waktu itu. Oh ya, jadi Puji antum Tuhan jangan salah saja. paham ya. Bukan, bukan alhamdulillah, bukan puji Tuhan. Karena bukan bilang alhamdulillah ini. Momennya kan masih di keluarga Nasaro, Ustaz. Iya, Jadi jadi supaya nggak salah paham. Ini soalnya live diikuti satu Indonesia nih. Jadi jangan orang pikir antum masih membawa masa-masa itu kan. Ya, jadi bukan memuji Allah dalam arti kata dengan apa yang kita fahami ya. Jadi tetap beliau alhamdulillah sudah malam supaya nanti kita dengar sebab hidayahnya. Baik, setelah itu akhirnya mulai terjun ke musik dan berpikir membuat satu tim untuk bagaimana menyebarkan agama Nasrani tapi tidak menyebut-nyebut Bible dan Yesus dan gitu-gitu ya. Oke, terus gimana langkah-langkahnya apa saja? Seperti apa yang dilakukan? Jadi kita berpikir bagaimana ya bisa, karena kan fokus kita kan emang ke youth ya, anak-anak muda. Jadi ya mereka sekarang ini demennya ya musik, ya kita fokusnya ke musik. Dan bagaimana musiknya gitu ya, kita mau nggak mau harus rubah musiknya. Kalau misal waktu itu arenya orang masih suka alternatif, mungkin ada yang suka Foo Fighter, musiknya saya rubah Foo Fighter banget. Ada yang suka Offspring, musiknya saya rubah Offspring banget. Berarti lagu gereja sebenarnya, lagu gereja balutannya musik seperti itu. Nah, misal lagi suka EDM waktu itu yang ajup-ajup. Lagu gereja yang dikemas dengan lagu-lagu yang lagi tenar di saat itu. Ya, itu seperti itu sebetulnya. Ya kalau antum pakai istilah tadi tidak semua paham soalnya. Kalau yang angkatan ini pasti sebagian ini banyak yang tahu ini. Anak yakin Ustaz. Nah, satu itu. Singkat cerita, dari konsep itu kan kita ngobrol sama tim semuanya ya. Ini waktu masih di kampung. Ini tim sukarela atau memang dibentuk oleh gereja nih? Sukarela. Oh enggak, jadi emang kita itu kan ketika kita bicara kalau maksudnya era secara sistem gereja kan kita ini pemain musik kan emang sukarela. Ya kita itu bahasanya gini, bahasa waktu itu Ustadz, ini biar nggak salah tafsir lagi. Jadi emang kita itu full pelayanan beneran Ustadz. Jadi kita memang bener-bener pelayanan. Jadi ya mau di mana aja, mau di kandang bebek juga kandangannya juga oke. Aduh waktu itu kan maksudnya gitu kan. Ya hajar aja. Yang penting nyebarin agama gitu ya. Ya intinya itu, intinya kita bisa bawa jemaat baru bahasanya gitu, bawa jemaat baru. Tapi pada saat bawa jemaat baru nggak dapat benefit dunia, nggak dibayar. Ya ada istilahnya beda lah, ada tetap ada lah, tetap ada. Cuman emang kalau saya pribadi fokusnya nggak di situ gitu loh. Karena emang mungkin ada sebagian yang memang mengambil sistem ini untuk menjadi benefitnya dia. Berarti program untuk menarik anak-anak muda non Nasrani ini kepada agama Nasrani tadi, program untuk menarik mereka dengan musik misalnya, itu inisiatif antum sama teman-teman tim ini? Kita lah, saya nggak bilang saya, tapi kita. Karena sebelum jauh kita bahas itu, di waktu aktif di gereja, ada program-program lain enggak kira-kira untuk mengajak umat Islam masuk ke agama Nasrani? Selain tadi kan ini musik nih salah satunya, ada program yang lain dalam misi kristenisasi? Ya sebenarnya kalau di gereja itu sebenarnya pada umumnya ya, karena gini Ustadz, kita bicara realita faktanya ya. Kalau kita mau waktu itu ketika saya masih dulu mau ngantem
dari sisi mana itu nggak dapat loh Ustaz. Kita bicara masalah-masalah kita tentang bicara masalah ketuhanan gitu ya. Kalau kita ngomong masalah Almighty Sang Pencipta, kita fight di situ, tetap kalah Ustadz loh. Mau ngomong apa? Dibalikin, udah nggak usah banyak ngomong. Kamu aja tiga bingung banget itu. Jadi satu gitu kan. Ya kita bicara masalah Trinitas misalnya itu kan. Artinya kalau dialog dengan Muslim di keketuhanan kalah. Susah. Gitu. Mau dari segi apa aja. Karena dan itu, Trinitas sama Esa gitu susah ya. Ya jadi dan kita itu emang jadi gini. Bagaimana dulu itu berpikirnya ya. Kalau kita bicara secara data, secara fakta, secara akademis, itu memang nggak pernah ketemu. Bukan nggak pernah ketemu, kita nggak pernah dapat celahnya gitu loh Ustaz. Karena kenapa saya bilang seperti ini, ketika pas dulu kan kita itu sering pelayanan kemana-mana ya. Pelayanan ke sini lah, pelayanan ke sana, satu tim pasti. Tim musik plus pendetanya. Tim musik plus pendetanya. Dari mulai pelosok, dari Banyuwangi sampai udah kemana-mana lah. Berarti luar biasa tuh hikmah pendapat ulama tentang pengharaman musik ya. Karena ternyata program kristenisasi yang lebih banyak fokus itu di musik gitu ya. Ya. Jadi bagaimana mengajak mereka untuk mendengar musik, akhirnya mereka terpengaruh dengan itu. Ya. Ya, jadi pengharaman musik itu bagus banget ya. Supaya antum tidak mudah murtad itu ya. Ini salah satu argumentasi pembantahan yang bagus ya. Iya, silakan. Jadi seperti itu. Makanya kenapa melalui musik. Nah, banyak kan misal kayak saya lagi ngobrol sama teman-teman. Makanya pas ketika Hidayah itu datang sama saya. Makanya kalau kita bicara musik nih, ada sebagian ulama bilang musik itu haram. Ada sebagian ulama bilang musik itu ya, nggak masalah selama itu muatannya positif. Kebetulan emang saya pribadi memutuskan yang ke haram. Kebetulan juga saya kan emang kan penggiat musik Ustaz. Jadi sedikit banyak emang saya bisa menjabarkan secara detailnya mana haramnya, mana ininya. Kenapa bisa antum gitu memilih pendapat yang haram? Apakah hanya murni dalil atau karena antum seorang musisi dan tahu ada sisi negatifnya di situ? Contoh seperti ini. Saya bicara sebagai orang awam nih sekarang. Saya nggak ngomong masalah hadis ini, hadis itu tentang musik itu seperti ini. Di gereja itu emang ketika gereja yang mazhabnya Protestan ini itu memang kan emang karena gini kalau mualaf bisa begini. Jadi masih emang bisa campur baur. Beberapa gereja itu emang kebetulan kan saya kan emang kan aktif ya Ustaz. Jadi emang ada sebagian gereja juga anti musik Ustaz. Jangan salah Ustaz. Ada gereja itu yang emang nggak mau dengar musik, nggak mau. Kenapa? Haram menurut mereka? Buat mereka bukan haram. Saya tuh masih sekarang itu ingat banget. Saya masih waktu itu masih SMA ya waktu itu. Saya ingat banget waktu itu pelayanan di gereja mana gitu ya sama teman-teman. Karena memang musik kita tuh rock banget ya kan. Itu pendetanya keluar tuh gembala sidang pimpinan gereja. Saya disuruh stop. Itu kalau ayam mau bertelur tuh nggak jadi bertelur gara-gara dengerin musik kalian kata gitu kan. Itu sampai sekarang itu saya nggak mungkin karena dia pribadi nggak suka rock. Tapi memang dasarnya di gereja itu memang nggak boleh ada musik Ustaz. Apa keyakinannya? Apakah nama itu tidak boleh dalam keyakinan Karena mereka? Karena buat mereka tuh musik itu nggak suci, nggak kudus. Kalau bahasa mereka, ya mungkin kalau kita samakan dengan kita sekarang ya memang ada beberapa gereja yang menganggap bahwa musik itu haram. Cuman mayoritasnya ya memang musik itu ya berjalan sampai sekarang kita lihat kan. Seperti itu. Oke, dalam penggunaan musik itu. Nah, musik itu apa sejarahnya? Jadi dalam gereja itu kan kalau kita ambil yang sisi hampir 80% sekarang gereja semuanya itu kan pakai musik. Karena putaran musik itu, presentasi musik itu di 70% itu memang musik. 30% sisanya ya dakwanya segala macam itu. Nah, musik itu di gereja itu dibagi dua. Ada praise and worship. Lagu praise itu lagu cepat, lagu worship lagu pelan. Jadi kita itu memang kita ngatur banget Ustadz. Jadi contoh lagu worship itu, lagu cepat bagaimana kita bisa mengambil atensinya mereka ini. Ya dengan cara seperti tadi, musik kita rubah dengan yang tren sekarang. Oh mereka seneng dong. Oh iya ini musiknya keren, enak juga ya. Udah mulai poin satu kena tuh, enak juga. Nah masuk dong, mereka pasti aware dong. Walaupun mereka nggak ngerti artinya gitu kan. Iya pun mereka nggak tahu itu lagu siapa. Jadi kalau pas dulu pas zaman kita pelayanan, kita bikin musiknya sedemikian rupa, kita bilang sama teamwork aja teman kampus, teman sekolah, teman nongkrong, siapapun tuh yang non Nasrani,
Sebenarnya sih kita nggak ngerujuknya ke Islam atau ke teman-teman saudara-saudara Muslim, nggak. Cuman kodarullahnya yang datang itu hampir 90% itu mereka teman-teman dari Muslim. Karena mayoritas Indonesia kan Muslim. Jadi Ya, otomatis mayoritas ya. yang datang bisa saja ke situ. Berawal mereka juga ini, awalnya berawal dari curiga kan, diundang teman datang ke suatu acara, ngomong ini hari Minggu jangan-jangan ini gereja nih gitu kan. Jadi mereka datang, begitu mereka datang emang ada beberapa emang satu tim itu kita emang ada beberapa emang lumayan terkenal nih artis-artis ini. Yang tadi Ana bilang ke Ustadz waktu itu, cuman Afan, Ana nggak bisa nyebut nama, ya kan. Jadi terus mereka datang, ada artis nih, ada artis. Terus mereka awal curiga emang. Oh, berarti antum kerjasama sama teman-teman tim artis yang tidak bisa disebutkan namanya memang, tapi mereka beragama Nasrani untuk sama-sama menjalankan misi ini gitu. Lebih tepatnya itu. Nah, begitu mereka datang, berarti ini kalangan artis Muslim harus dengar juga ini, kan gitu. Artinya artis-artis non Muslim itu aktif sebenarnya untuk menyebarkan agama mereka. Sementara kita kan malah terbalik gitu ya, banyak menyebarkan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran agama gitu ya. Ya, tolong. Jadi pas begitu mereka datang, kekhawatiran mereka terpecahkan. Oh, bukan banyak artis di sini. Oke. Berarti di poin ini supaya bisa mengelabui mereka tanda kutip ini tidak diadakan di gereja berarti? Ya. Diadakan di tempat-tempat umum. Nah, kita itu mungkin ya Ustadz ya, mungkin karena waktu itu kami berpikir bahwa selama ini orang udah kalau kita bicara mengembangkan musik di gereja ya stucknya di situ-situ aja. Itu tengah-tengah kita. Mau ke gereja kita enggak? Gereja kita gaul lagi, gereja lagi gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya kita ngobrol lah kami tim ini bagaimana ya bisa menjangkau mereka ya dengan maksudnya yang non Nasrani ini ya mau nggak mau kita pakai tempat yang emang nggak pada zona umumnya di gereja gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu kita pakai ada salah satu hotel di sampingnya mall di sini, itu tempatnya namanya Kamasutra, tempatnya joget-joget OY gitu kan bahasanya kan. Nah, ini cakep nih tempatnya nih, karena untuk menjangkau mereka, kalau kita undang mereka datang ya kita konser musik di mana gereja, diskotik gitu kayak diskotik gitu. Nah, seperti itu, seperti itu. Nah, begitu kita pakai tempat itu, emang sangat-sangat hook banget itu loh. Itu waktu itu saya ingat banget ibadah jam 3, bahasa kita kan ibadah, emang kita kan konsepnya kan ibadah. Buat mereka konser. Oh, nanti ada konser jam 3 nih. Mereka datang teman-temannya. Hari pertama mereka datang, keren nih. Karena begitu musik itu jalan, kita itu udah emang out of context dari selama ini konsep gereja yang jalankan. Jadi begitu mungkin di sini ada teman-teman atau saudara-saudara yang di sini yang dulu mualaf itu sekarang ini kan bisa gereja kan cuma datang nyanyi tepuk tangan nyanyi musiknya jalan. Itu kalau waktu itu kita enggak, begitu musik dedel itu ada street dance-nya, ada parkour-nya, ada lengkap lah satu paket. Lengkap. Satu paket ada yang lompat sini, lompat sana segala macam. Jadi begitu mereka datang kaget juga kan. Jadi mau memurtadkan orang pakai musik di diskotik. Ya. Tambah tadi. Ya. Penari-penari juga. Tambah itu tadi. Minuman keras kira macam. Enggak yang itu. Oh, itu enggak. Haram. Tapi kan di diskotik. Antum bicara haram tapi di diskotik gimana? Kan konsepnya. Makanya saya bilang tadi lengkap satu paket. Biasanya kan saudara soal itu. Ya. Diskotik, perempuan, minuman keras gitu ya. Oke. Jadi dibuat konser tapi dia bukan di gereja, musik cuma dipakai diskotik gitu ya. Seperti itu. Berarti memang yang jadi sasarannya adalah orang-orang memang kalaupun muslim berarti yang lalai. Ya. Otomatis kan mereka masuk ke diskotik tahu itu adalah kemaksiatan. Dan gitu ya. gampang di pelintirnya Ustaz. Oh gitu. Nah dari situ kan musik berjalan nih. Kita kembali yang ke musik tadi ya. Jadi musik itu kan dibagi dua, praise and worship. Jadi lagu praise-nya itu untuk mengambil aware-nya mereka. Sampai akhirnya mereka dapat nih. Wah ini keren. Nah yang bahaya, kalau kita bicara musiknya bahaya, itu ketika kita bicara lagu worship-nya. Lagu worship itu lagu pelan. Yang lembut. Lagu pelan. Jadi kita itu dulu berpikir keras bagaimana kita bisa membuat alunan nada biarpun even you don't know that song, maksudnya biarpun kalian ini nggak dengar lagunya, nggak tahu lagunya, tapi hanya mendengar lagu itu bisa hanyut dengan suasana. Jadi itu kita belajar banget bagaimana menaik turunkan emosinya lagu itu segala macam. Dan emang pada dasarnya gini, kalau kita bicara general umumnya lagu gereja itu kan pasti kayak apa ya?
Jadi lagu itu kan diulang-ulang terus, Ustaz. Lagu itu kan diulang-ulang terus. Jadi misalnya lagu ini lagu pelan nih ya. Lagu pelan nih. Udah, ketika lagu cepatnya udah dapat semuanya, masanya udah dapat, diantem lagu pelan, ya pendinginan maksudnya kan. Begitu putaran pertama mereka nggak tahu lagunya. Tapi nadanya enak. Putaran kedua, nadanya udah mulai nempel di sini, di kepala. Putaran ketiga, itu kan kalau kita lagi ibadah kan ada OHP untuk ngasih teksnya. Terus ada yang namanya worship leader itu pemimpin pujiannya, pemimpin yang nyanyi itu. Dan lagi itu akan diputar-putar terus, diulang-ulang terus sampai itu benar-benar bisa nancep. Jadi ketika orang yang datang itu pertama dia nggak tahu itu lagu apa, yang taunya lagu ini enak aja kan. Lama-lama, nanti yang ketiga, keempat, putaran kelima itu pasti ada beberapa, 2-3 orang itu pasti akan hands up, angkat tangan gini. Seakan-akan dia itu langsung, damai banget nih. Ini lagu luar biasa Itu banget. berarti domba itu. Ya, domba yang hilang tadi. Yang kecemplung tadi itu. Langsung dikasih tali itu ya. Nah, ambil lasonya, putar dilempar gitu kan. Dikeret. Terus di mana itu? Di follow up di mana? Nah, biasanya yang setelah hal-hal itu kan kita bisa tahu nih misalnya beberapa yang datang itu 1 atau 2, 3 orang. Nanti pasti akan ada follow up-nya. Nah, dari situlah baru kita bisa mulai menyusupkan tentang kasih Kristus lah bahasanya, bahasa waktu itu kan, bahwa Yesus seperti inilah, Yesus seperti itulah, bahwa kamu dari mana? Misal, kebetulan dari Islam. Nah, baru kita patahkan akidah-akidah mereka dengan banyak hal. Apalagi kalau bicara tentang Rasulullah SAW, itu pasti akan hancur pikir beliau waktu itu kan. Saya juga waktu itu kan, kalau ngomongin tentang Rasulullah SAW, habis-habisan. Kurang lebih akhirnya ngantem secara logikanya buat mereka dapat kan. Itu murni penyampaian argumentasi begitu atau ada diiming-imingkan kalau dia murtad dikasih sesuatu misalnya? Kita kalau dulu nggak tahu mungkin di sebelah-sebelah yang lainnya. Cuman kalau kita kan memang kan benar-benar menyelamatkan jiwa-jiwa baru bahasanya kan gitu kan. Menyelamatkan jiwa-jiwa baru, bagaimana kita menjadi terang, lilin terang bagi kegelapan di sekitar kita. Ya memang benar-benar kita ngantemnya secara akidah gitu loh. Sampai akhirnya mereka, iya benar juga ya, secara logika, benar juga. Program ini bisa memurtadkan orang dalam 1 pekan berapa orang kira-kira? Luar biasa Ustadz. Saya nggak bisa nyebutin, dan itu banyak. Coba sebutin aja jadi orang tahu, ternyata 1 kali konser musik bisa murtadkan orang. Jadi gini, sebenarnya sih kalau bilang banyak enggak Ustadz, tapi itu secara kontinu. Misal dalam setiap ibadah kan minggu tuh. Ya, itu berarti seminggu sekali konsernya? Seminggu sekali. Itu bisa kita bawa 2 atau mungkin 3, mereka mau siap terima Yesus, mau dibaptis segala macam, kurang lebih seperti itu. Tapi kan itu kontinu terus, setiap minggu terus. Berarti kalau 2-3 seminggu, sebulan itu berarti 12 orang, 15 orang gitu ya. Kalau untuk acara konsernya sendiri, biayanya dari mana? Dari kita sendiri. Dari kantong sendiri? Dari gereja sendiri. Memang kan kalau gereja kan pasti punya ini sendiri kan, jadi memang dari biaya sendiri. Jadi emang kita sewa, kita sengaja keluar budget emang untuk demi menyelamatkan tadi itu domba-domba yang kecemplung tadi itu. Tapi ini manusia semua, bukan domba ini. Ya, kan bacanya gitu Ustaz. Kenapa domba? Kenapa bukan serigala, bukan harimau? Sampai hari ini ketika dulu saya buka-buka Bible itu mana ya, selain domba kok kayaknya lemah banget itu Ustaz. Emang nggak ada Ustaz, namanya itu istilahnya. Jadi nggak ada apa kira-kira sebabnya dipilih domba, kenapa? Kalau domba dalam Islam kan halal itu. Domba kan lemah. Identiknya kan lemah Ustaz. Mungkin seperti itu ya. Walau alam, anak nggak paham yang itu. Jadi coba teman-teman ambil satu pelajaran ya. Ini generasi muda muslim harus berpikir dari kejadian seperti ini. Beliau ambil inisiatif sendiri, bentuk sama tim teman-temannya. Kalau perlu ada artis yang terkenal yang beragama sama, diajak gabung. Bagaimana buat program sukarela, uang dari kantong sendiri untuk mengajak orang masuk ke agama Nasrani. Antum pernah berpikir nggak ini? Gimana caranya dalam kondisi antum beragama Islam yang benar, antum punya program untuk mengajak orang lain masuk Islam. Target sebenarnya bukan bagaimana kita memaksa atau memasukkan mereka Islam, tapi menyampaikan informasi. Saya pernah bahasakan ya, kita ini seorang muslim harus menjadikan diri kita sebagai seorang marketing. Marketing itu teman-teman tujuannya bukan menjual loh ya. Kalau menjual itu kecil sekali persentasenya. Tapi menyebarkan informasi. Itu marketing yang benar tuh. Ya kalau ada teman-teman marketing sini, kalau persepsinya bukan begini, perbaikin dulu ya.
Karena kalau antum bawa produk, target antum jual, maka ini nanti antum akan capek presentasi ke satu orang, yang penting laku dulu. Itu jadi lama, produknya paling satu hari 1-2 laku. Tapi kalau antum targetnya sebar informasi sebanyak mungkin nanti ada yang nyantol dari sekian ribu informasi antum kirim itu ke media segala macam, lebih banyak orang yang beli produk gitu ya. Nah kita ini harusnya sebarin saja. Hidayah di tangan Allah SWT, kita tidak pernah tahu itu. Sedikit saya potong dulu akhi. Jadi ada pengalaman dulu saya pernah ke Bali, dipanggil tablik akbar gitu. Ternyata teman-teman panitia itu, dulunya anak-anak pantai yang suka temanin orang-orang bule gitu ya. Mereka ikut pengajian, mereka sadar hijrah, mereka tinggalin profesi itu. Terus mereka bisnis lah, mereka segala macam jadi panitia pengajian. Kami lama diskusi banyak hal gitu ya tentang masalah keadaan Bali dan segala macam. Salah satunya yang saya bilang, bisa nggak antum ini menawarkan Islam kepada turis-turis itu? Bisa Ustaz. Contohnya saya bilang coba, kira-kira dilarang nggak sih? Kalau tidak dilarang secara hukum pemerintah kenapa nggak dilakukan? Misalnya antum punya toko handphone, antum punya restoran, antum punya buku atau keterangan beberapa lembar mungkin tentang Islam dalam berbagai macam bahasa, Inggris kah atau apa gitu ya. Kita buat ijtihad, kemudian setiap orang makan, orang non muslim dikasih lembaran itu atau disebarin di mana, mungkin di sekitar tempat mereka kumpul. Dia bilang sangat bisa Ustaz. Bahkan banyak di antara mereka yang datang pada saat kita ajak ngobrol, malah mereka mudah sekali untuk pindah ke agama Islam. Itu contohnya. Jadi memang harus ada upaya dari kita untuk peduli. Antum jangan beragama sendiri. Bagaimana kita ngajak orang lain? Karena kalau kita jadi penyebab hidayah orang lain, kan kita dapat pahalanya ya. Itu poin yang juga harus kita sadari sama-sama teman-teman sekalian. Dan kita tidak perlu menjadi seorang Dr. Zakir Naik atau Ahmad Didat sebelumnya yang hafal semua Injil. Enggak. Tugas kita hanya mengajak mereka, tawarkan Islam dan ajak diskusi di agama Islam. Jangan diskusi di agama mereka. Biarkan mereka nanya, kenapa kamu sholat, kenapa kamu zakat, kenapa tutup aurat, jadi kita bisa punya jawabannya. Nah sederhananya begitu. Apa yang beliau lakukan sama teman-teman timnya dulu, sebenarnya mungkin hanya upaya dan rasa suka dengan kegiatan itu gitu ya. Yeah. Hanya coba menawarkan dan ternyata bisa dengan program konser tadi, bisa memurtadkan mengajak orang 2-3 orang setiap satu kali acara gitu kan. Antum bisa saja membawa orang sehingga masuk Islam gitu ya. Dan rata-rata orang masuk Islam itu agak unik. Di antara nanti antum dengar bagaimana kisah beliau masuk Islam itu, hampir rata-rata yang masuk Islam, ya kita bicara melalui tangan kami saja ya, itu unik-unik gitu, unik-unik. Yang dengarkan azan, yang baca Qul Huwallahu Ahad, yang melihat jilbab, yang melihat ada muslim setiap 5 waktu sholat pergi ke masjid, itu yang tiba-tiba menyentuh dia, akhirnya mau masuk Islam ya, seperti itulah. Oke, kita kembali. Jadi sekarang setelah berjalanlah antum jalankan, berapa tahun itu? Padahal ini antum berjalan dengan program ini sama teman-teman, konser, terus ngajak orang, pindah ke agama, kira-kira berapa tahun? Lumayan juga Ustadz, karena itu terakhir kalau pas anak iseng update bahasanya kan, apakah masih tetap berjalan konsep seperti ini, kayaknya masih berjalan. Waktu pas zamannya anak itu juga kurang lebih ya hampir 2 tahun, dari mulai pertama kali anak datang ke pusatnya tempat gereja kita yang di Jakarta itu, waktu itu, YouTube-nya cuma 4 biji doang, kasihan banget ya itu. Barulah waktu itu kita kontak-kontak, kita bikin konsep seperti ini, dalam waktu kurang lebih setahun itu, ya nggak sampai setahun lah, konsep berjalan, kita pakai sewa tempat mahal, bayar mahal emang, bukan kami sih, tapi gereja mewadahi semua itu dan mengeluarkan biaya semuanya itu, kami yang menjalankan konsepnya. Jadi kita bayar tempat itu segala macam, dan dari situlah langsung kayak yang datang itu multiply semuanya, itu langsung datang naik dan gede sampai akhirnya diusir sama pihak hotel karena memang mengganggu kenyamanan. Bayangin acara jam 3, konsernya jam 3, itu jam 12 tuh semuanya banyak banget. Sempat waktu itu banyak infotainment datang juga, makanya mungkin agak sedikit aduh ini terlalu ini mengganggu privasi tamu, nanti pindahlah akhirnya. Pindahlah waktu itu ke salah satu mall di Jakarta dan itu berjalan sampai sekarang kayaknya ya. Saya rasa mungkin ada poin juga teman-teman sekalian yang saya lihat masih kurang di masjid-masjid kita di Indonesia ini. Tidak semua masjid menyiapkan satu ruangan mungkin ya, satu tempat untuk memperkenalkan Islam. Misalnya masjid ini, mereka teman-teman di sini menerima siapapun non muslim yang mau nanya tentang Islam.
Saya ingat dulu saya waktu ke Jepang atau di Tokyo, saya datang ke masjid yang paling besar. Mana masjid paling besar? Saya tanya teman-teman saya diantar. Ya itu tuh lantai duanya masjid, lantai satunya itu memang kayak ruangan-ruangan kelas dan setiap hari Jumat mereka buka peluang dan diiklankan resmi. Semua non-muslim boleh datang tanya tentang Islam. Jadi mereka datang belajar tentang Islam. Dan hampir negara-negara non-muslim yang kita minoritas itu banyak itu. Yang agak unik kenapa kita di Indonesia yang kita mayoritas kita tidak punya program itu. Sehingga sebenarnya kita berikan kesempatan mereka untuk banyak bertanya tentang Islam gitu ya. Kita tidak butuh ruangan besar. Jadi sekitar masjid mungkin yang kita bisa buat gitu. Oke, mungkin sedikit lebih dalam nanti habis ini kita azan langsung iqamah seperti biasa. Kita mungkin lebih kepada ini setelah antum aktif seperti itu. Kira-kira apa yang membuat? Ini kan seorang aktivis ya. Antum punya inisiatif sendiri, antum yang membentuk tim untuk mengajak orang masuk ke agama Nasrani. Tiba-tiba antum bisa beralih 180 derajat ke agama Islam ini, bisa nggak cerita ini? Gimana bisa transisi yang luar biasa ini? Ini 3 momen ini yang emang buat saya sampai sekarang itu, Masya Allah, Ustaz. Mungkin buat teman-teman di sini momen 3 ini biasa, tapi buat saya ini pertama kali saya ngerasa saya dipegang sama Allah, saya dipegang sama ketemu sama Allah. Jadi seperti biasa, momen pertama ini Ustaz, jadi ketika pas lagi getol-getolnya kita aktif di pelayanan itu, musik kita pikirkan bagaimana, di saat yang bersamaan ketika saya lagi jalan nih Ustaz, lagi jalan aja di mana aja, lagi jalan naik motor kah, lagi bawa mobil lah, setiap kali saya lihat gambar Ka'bah, di situ masih ada gambarnya orang tawaf tuh. Di saat yang bersamaan ketika saya lihat gambar Ka'bah dan orang tawaf itu air mata saya langsung jatuh. Dan saya nyadar Ustaz, ngapain dulu lihat ginian kok langsung. Maksudnya tanpa ada sebab, setiap lihat Ka'bah ya, dan selalu di mana aja, apapun itu, tanpa apapun. Jadi setiap Ka'bah di mana aja, mau di handphone kayak mau di TV, di jalan, banyak kan di travel umroh kan banyak tuh. Setiap lihat gambar Ka'bah dan orang tawaf pasti langsung ini air mata genang terus netes. Berarti kita perlu kasih saran nih semua yang punya travel haji umroh, gambar Ka'bah gede. Jangan lupa itu ya. Jadi ternyata beliau lihat gambar Ka'bah nangis. Jadi yang saya rasakan gereja gitu ya. Yang saya rasakan gini Ustaz, setiap kali saya lihat gambar Ka'bah dan orang tawaf itu saya kayak sedang minggat puluhan tahun. Terus saya kangen pengen pulang gitu loh Ustaz. Masya Allah. Itu perasaan yang saya rasakan di mana aja ketika saya lihat gambar Ka'bah. Pasti kayak gitu. Jadi kenapa sampai netes air mata itu, saya nyadar loh ngapain sih kok lihat gini. Tapi yang saya rasakan itu kuat banget kayak saya sedang minggat puluhan tahun. Sekarang pengen pulang, itu poin satunya. Yang pertama kali antum lihat gambar Ka'bah itu tuh di mana? Apa? Travel haji umroh? Travel umroh waktu itu. Travel umroh. Jadi pas lagi jalan gitu, setelah lagi jalan terus lihat ada pas lagi macet waktu itu dari Jakarta kan lagi macet. Samping saya nih persis waktu itu. Saya liatin Ka'bah gitu kan, ada gambar Ka'bah terus udah begitu saya lihat tuh kayak dek itu loh perasaan saya. Itu tahun berapa tuh? Itu 2014 2015 kalau nggak salah. 10 tahun yang lalu berarti ya? Ya. Pokoknya langsung begitu. Oke, itu momen yang pertama. Momen pertama. Momen kedua, jadi ada beberapa, ya sampai sekarang artinya kan, ada beberapa masjid kan sebelum azan kan putar murotal tuh. Ya sebenarnya kalau buat saya aktivis gereja kan ya paham lah, itu bahasa Arab, pasti itu Al-Quran lah, itu kan. Yang diputar kan pasti itu kan. Lagi-lagi Ustaz, jadi ketika saya dengerin murotal itu, ya saya kan nggak tahu, ya saya tahu itu Al-Quran dibaca itu aja, bentuk MP3 mungkin apa. Lagi-lagi ketika saya dengerin murotal itu air mata juga netes lagi gitu loh. Jadi mendadak drakor saya ini. Dikit-dikit melo gitu kan. Ini apaan sih gitu loh. Tapi itu mendengar Al-Quran nangis itu baru kali itu. Sebelumnya enggak Ustaz. Sebelumnya dengar Quran biasa aja? Lah biasa aja Ustaz. Maksudnya kan emang hal yang biasa. Apalagi di kampung saya ini kan emang kan. Bahkan kadang-kadang masih ada su'udhannya ya. Nah, dengar itu. Quran mungkin su'udhan ya. Pokoknya dengar murotal langsung di masjid ya. Karena emang saya nggak punya kan ngapain juga saya dulu. Tapi sebelum itu Pak Lain tidak pernah berdoa sama Allah misalnya memang mau cari kebenaran atau nggak ada. Tiba-tiba aja lihat Ka'bah momen pertama sering nangis. Terus dengar tilawah, gitu juga nangis. Ya. Waktu pertama kali dengar tilawah yang tersentuh tuh di mana? Musola, di masjid. Di masjid juga. Samping rumah. Oh, samping rumah. Berarti rumah antum sebelah masjid. Yang di Jakarta kebetulan jaraknya sekitar ya 100 meteran
Cuman kan kenapa dengar karena toan itu langsung ngarah ke rumah. Jadi, nah itu tambahan informasi ya. Jadi toanya itu harus menghadap kemana-mana. langsung face to face, Ustaz. Tapi tilawah, jangan teriak-teriak sembarangan di situ ya. Seperti itu. Nah, Oke, momen yang ketiga ya, apa? momen ketiga ini yang paling luar biasa buat saya. Jadi gini, ini azan ceritanya. Rumah saya di Malang ini, kebetulan rumah saya itu nempel sama musola. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau bicara tentang semua yang berbau Islam, buat saya dari kecil sudah biasa. Apalagi dengar azan, udah kayak alarm, Ustaz. Kan nempel rumah kami kan. Jadi mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu dewer suaranya gitu kan. Dari kecil kan. Jadi tanpa harus menjadi seorang muslim, saya hafal gitu loh. Secara 5 hari, 5 kali sehari saya dengarkan. Berarti boleh kita suruh antum azan sebentar nih. Kan musisi, suaranya bagus berarti. Nggak semua musisi bisa nyanyi, Ustaz. Nah, satu itu. Terus siapa tahu lebih kena kalau azan gitu kan. Terus yang kedua kan saya kan emang kan telinga saya ini kan emang telinga musik, profesional musician. Jadi saya berpikir bahwa tanpa harus menjadi muslim saya bisa ngebedain, Ustaz. Maaf sebelumnya, mana azan yang asal-asalan, ya kita harus terima faktanya seperti itu. Azan yang mana yang ngeresapin gitu. Iya kan, ada yang asal-asalan, terus ada yang apa ya, buat kalau bahasa saya waktu itu sember banget suaranya. Udah gitu asal bunyi aja, itu maksudnya tanpa harus menjadi seorang muslim saya bisa tahu ini ngawur, ini enak, oh ini bener azannya. Ya kan, ditambah tapi kan lagi. lafadznya sama semua, berarti sekarang yang dinilai adalah suaranya. Ini kita bicara nadanya. Okay. Karena kan profesional musiknya kan. Langsung itu benar loh dalam Islam. Karena yang pertama mimpi azan itu namanya Abdullah, sahabat Nabi. Dia mimpi lafadz azan itu, begitu dia laporkan ke Nabi, Nabi bilang, ajarkan kepada Bilal karena Bilal lebih indah suaranya daripada kamu. Memang itu. Jadi harus yang azan memang yang suaranya indah. Jangan antum karena mau ngejar keutamaan azan, oh nanti hari kiamat paling dikenal, semua yang dengar suaranya jadi saksi hari kiamat. Saya mau azan, kalau suara antum membuat orang malah takut ke masjid. Jadi harus ngalah ya, harus memang yang bagus suaranya persilakan, kecuali antum sudah melatih diri. Ya. Nah setelah itu kan subuh tadi. Saya pulang dari studio waktu itu. Jadi yang antum dengar pas tersentuh ini suara yang bagus atau suara yang nggak bagus nih? Ini pas kebetulan pertama kali saya dengernya pas suara yang nggak bagus, Ustaz. Emang bener. Jadi awalnya kan saya pulang waktu itu inget banget pulang dari menjelang subuh. Menjelang subuh. Ya biasa kan kalau anak-anak bandnya kan kategori bangsa vampir ya. Tidurnya kan kebalik nih. Nah emang waktu itu saya nyampe rumah sekitar jam 4 pagi. Terus sampai rumah saya buka laptop, saya ngecek lagu-lagu kerjaan itu. Azan tuh bunyi kan. Tadi saya bilang kan 100 meter tuanya ngarem ke saya kan. Terus saya denger kan. Azan udah ini nggak enak lagi suaranya gitu kan. Tapi yang saya kerjakan itu laptop saya tutup. Saya buka pintu rumah saya. Terus saya duduk ini, saya dengerin tuh. Saya dengerin semua sampai detail. Dan saya ngomong, Ustaz, ini hal paling bodoh yang saya lakukan dalam hidup saya. Ngapain dengerin azan gitu loh. Udah nggak enak sempir pula gitu. Tapi didengerin sampai selesai gitu loh. Oh berarti ada manfaatnya juga yang tidak bagus suaranya. Ya. Itu Ustaz. Jadi saya dengerin semuanya itu kan dengerin. Dan sampai habis itu. Tapi ada momen yang buat saya agak ini. Jadi ketika pas saya sambil dengarkan itu. Jadi bukan mungkin ya. Allah kasih jalannya kan luar biasa skenario buat saya. Pas azan itu sember atau apa, sama Allah mungkin itu telinga saya. Jadi kamu jangan koreksi itu nadanya jelek, tapi dengerin setiap lafaznya ini. Ya. Selama itu berjalan tuh azan, saya dengerin, saya perhatiin semua setiap detailnya semuanya. Dan itu jantung saya udah mulai berdebar. Dan saya udah mulai, baik lagi kayak 2 momen yang tadi, mata saya air mata udah mulai bergenang lagi. Lagi bergenang lagi air mata saya kan. Ini waktu berdekatan semua Pak? Kenapa? Maksudnya melihat Ka'bah itu momen antara dekat kemudian tadi dengar tilawah dengan dengar azan ini waktu yang berdekatan. Mepet semuanya dekat. Artinya hari yang sama beda. Beda. Karena begitu pertama kali lihat Ka'bah saya langsung kayak tadi tuh pengen. Itu di Jakarta. Jakarta semuanya. Saya mencoba untuk menolak. Saya bagaimana menjauhkan dari perasaan ini semuanya dan itu nggak bisa. Semakin saya menjauhkan semakin di sini nih. Nah kan, pas itu momen pertamanya.
Setelah itu lama surat tilawah itu. Nah, yang gongnya ini, begitu pas selesai azan, itu saya diem kan, tapi udah secara nggak langsung ini mata udah mulai rembes ya. Terus begitu pas mau sholat, ceritanya Ustadz, sholat jamaah, habis qomat waktu itu saya ingat banget. Terus Antum masih di rumah waktu itu? masih di rumah. Oke. Anda buka pintu rumah, karena emang langsung ada berdepan. Begitu pas imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu Allah, itu jantung saya langsung berdebar. Dan sampai sekarang ya pasti akan kayak gini lagi. Pasti Anda pasti akan langsung berkaca. Jadi begitu Anda dengerin lafaz Allahu Akbar, itu kayak jantung saya tuh udah mau lepas, diremes-remes, dan itu benar-benar Anda nangis dari situ. Pecah. Ini kayaknya mesti diruqyah ini. Tapi Anda nggak tahu di Nasrani kan nggak ada ruqyah ya gitu kan. Itu doang bingungnya Anda Ustaz itu. Bingung itu Ustaz, itu gongnya itu. Dari situ akhirnya Anda mulai tanya beberapa ke teman-teman, mau tanya ke teman yang beberapa teman yang sama-sama kami aktif di pelayanan gitu. Bagaimana saya harus menghilangkan perasaan ini semua? Kan saya masih jenjangnya masih panjang ini, kita pelayanan masih ada step ini, step ini, step ini. Waktu itu kata teman bilang gini, ya udah break dulu, nggak usah ambil pelayanan, no, masuk kamar, lipat tangan, berdoa, minta tolong Tuhan untuk menghancurkan kuasa gelap di udara. Gitu doang. Udah, there's no solution, nggak ada solusi kan. Akhirnya ya singkat cerita, ini di sini udah meledak. Ini kok semua yang berhubungan dengan Islam kok jadi gini gitu loh. Tanya teman malu sebagian. Ada beberapa teman-teman di sini udah mulai kasih masukan. Cuman kan saya nggak mau terlalu open. Karena basic saya kan kuat di pelayanan kan di gereja waktu itu. Akhirnya terakhir yang saya lakukan ialah saya downloadlah Al-Quran dan terjemahan. Ya saya nggak bisa baca bahasa Arabnya. Di situ kan ada terjemahannya. Saya ingat waktu itu saya baca Al-Baqarah sampai Anas itu antara 5 sampai 6 hari. Saya baca semuanya detail. Khatam bahasanya. Terjemahannya ya. Terjemahannya. Jangan biar ini nggak salah ini kan. Iya. Saya baca ini. Karena masih Nasrani juga. Ya, ya benar. Jadi tapi paling tidak masih lebih baik di sini banyak yang belum khatam. Nah, terus di sini An-Nas Al-Falaq An-Nas Falaq. Kan ada sahabat Nabi yang suka baca Anas doang apa itu. Nah, dari situ Ustaz. Terus ketika pas saya baca itu, nah gini loh, saya kan bukan pendeta bahasanya kan, ya saya cuman aktivis gereja. Tapi ketika bertahun belasan tahun, mungkin seumur saya kan aktif di gereja, sedikit banyak kan saya paham tentang Bible. Saya paham tentang Bible. Jadi ada beberapa ayat itu kalau kita bicara, ada beberapa ayat itu di kitab kita bicara tentang perjanjian baru. Misalnya ada beberapa ayat ini, itu kalau saya tanya sama beberapa teman-teman yang senior, pasti mereka ambigu jawabnya. Begitu pas saya lagi baca terjemahnya ini yang 5-6 hari ini selesai ini, kayak seakan-akan mentadaburi ya versi saya sendiri Ustaz. Tapi kayak sama Allah itu diaren ke ayat-ayat semuanya yang sinkron sama Isa alaihi salam. Itu wallah selama ini saya itu kan ya namanya dari kecil ya. Itu ingat banget itu kayak kurang lebih 4 hari saya nangis kayak bayi, sengguk-sengguk segala macam. Saya cuma ngomong gini dong. Selama ini saya dari kecil pelayanan sampai gede itu ternyata Afan, maksudnya ini saya nggak ngomong ajaran tentang Isa alaihi salam, tapi selama ini saya tuh hidup dengan konsep apa yang gereja itu bangun gitu loh. Jadi selama ini saya mengerjakan apa yang gereja ajarkan, bukan yang Isa ajarkan gitu loh. Kebanyakan berantakan di situ saat benar sampai akhirnya waktu itu 4 hari saya nangis sesenggukan sendiri. Ya sampai akhirnya finalnya saya sadat sendiri waktu itu. Akhirnya syahadat sendiri. Syahadat sendiri. Gak ada yang pandu. Gak ada yang pandu. Berarti udah tahu syahadat waktu itu? Ya udah familiar dong Ustaz. Familiar banget, maksudnya kan saya baca ini kan. Kadang kan itu lihat YouTube gitu kan, di saat jeda-jedanya ketika saya lagi baca-baca itu lagi pas pertama kali bacain Al-Baqarah sampai Anas itu kan ada ketika pas berhenti saya diam buka YouTube tuh mulai. Saya boleh lihat tuh beberapa yang di luar-luar tuh yang syahadat itu kan, ngucapin asyhadu alla ilaha illallah segala macam itu kan. Akhirnya hari keempat itu kayak memang ada satu ayat, ada beberapa ayat nih. Jadi yang selama ini yang saya paham, bukan paham, saya paham beberapa ayat di Bible itu yang ini merujuk ke satu objek gitu ya, macam jadi satu figur gitu, satu figur besar. Tapi ketika saya bahas di bab ini, itu pasti nggak akan ada yang bisa, bukan nggak ada yang bisa jawab, tapi akan jawabnya kemana-mana.
Ketika pas saya di sini waktu itu ingat banget ketemu di Al-Maidah 116. Itu bicara tentang Allah sama Isa alaihissalam kan. Tentang apakah kamu sama Maryam itu menyebut Tuhan macam-macam. Itu kejawab selama ini pertanyaan saya ada satu ayat di Bible itu kalau nggak salah di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini dua ini matching buat saya gitu loh. Buat saya ini kayak nampol banget. Kenapa? Di Matius 7 21 sampai 23 ini bilang gini. Nanti di hari pengadilan, hari akhir, judgment day, itu akan kata Isa alaihissalam akan banyak orang datang kepadaku bahwa Tuhanku ya Tuhanku, bukankah kami menyebut kami melakukan mujizat dengan namamu, kami menyembuhkan orang sakit dengan namamu, kami melakukan ini itu dengan namamu. Pertanyaan saya cuma simple. Mungkin kita sering lihat kan kayak orang-orang mungkin teman-teman dari NASA yang dulu kan, kayak misal kita lagi berdoa ngusir setan dalam nama Yesus, setan pergi segala macam. Pertanyaan saya cuma satu waktu itu. Saya nggak pernah tahu ada ustadz yang dalam nama Yesus, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat kan. Jadi ayat ini skupnya ke kami sendiri waktu itu. Nah di ayat itu ketika pas ayat itu Matius 7 23 itu ketika ayat pertama bilang melakukan mujizat menggunakan nama bla 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 bla, endingnya Isa alaihissalam bilang gini, hai nyala engkau dari hadapku pembuat kejahatan, aku nggak kenal engkau semuanya. Itu yang ngomong Isa sendiri, ngomong ke orang banyak tadi itu sampai dulu tuh buat saya itu nempel banget itu ayat. Jadi ketika pas orang-orang hebat ini melakukan mujizat dengan nama Isa alaihissalam, terus ayat terakhirnya Isa ngomong, nyala engkau dari hadapanku, hei pembuat kejahatan, aku nggak kenal engkau semuanya. Lalu ini mereka ini siapa gitu loh. Nah kebacalah ketika pas saya bahasanya terjemahan itu lagi getol-getolnya bab Al-Maidah 116, saya stop di situ ketika hari penghakiman. Sampai waktu itu, ya ini versi saya. Dengan keterbatasan ilmu waktu itu melogikakan. Pas ketemu ayat itu, Al-Maidah 116, Allah bertanya pada Isa alaihissalam, apakah engkau nyuruh umatmu ini nyebut ini. Aku dan ibuku sebagai Tuhan. Ya kan. Terus kata Isa alaihissalam kan, bukan seperti itu ya kalau lebihnya kan. Nah waktu itu saya cuma mikirnya gini Ustadz. Kalau gitu nanti di hari penghakiman nanti, di hari akhir cuma ada tinggal dua kubunya Rasulullah SAW sama kubunya Isa alaihissalam. Ketika Allah tanya ke Rasulullah SAW, ya apa? Ya Muhammad ini gimana Muhammad tuh? Alhamdulillah ya Allah, tauhid. Begitu pas Allah nanya ke kengnya Isa, nah ini kita lagi nunggu Tuhan kita. Tuhan itu siapa? Nah ini lagi turun. Oh, datanglah Al-Maidah 116 itu. Stop di situ Ustaz. Pecah, saya nangis sejadi-jadinya dari situ. Dari situ akhirnya ya udah, makanya tadi hari keempatnya akhirnya saya sadar sendiri ya emang semenjak dari itu gaspol saya Ustaz. Dan ini sebenarnya mungkin nggak kebetulan juga ya, karena pertama kali ini waktu itu 7-8 tahun yang lalu kan Ustaz, 2017 ya saya udah mulai 2016 Ustaz udah di sini kan. Waktu itu bahas kita Bulughul Maram waktu itu. Kajian pertama yang saya datang ya ke sini ya ke beliau. Itu setelah masuk Islam? Ya. Bukan menyamar kan waktu itu? Biasanya di depan sambil nyebarin brosur. Jadi insya Allah dengan apa yang beliau sampaikan tadi bagaimana kisah masuk Islamnya itu mujizat dari Allah SWT, itu ajaiban yang Allah kasih. Tapi sadar atau nggak sadar, muazzin yang azan tadi yang menyentuh beliau, travel yang memasang gambar Ka'bah yang menyentuh beliau, imam yang sempat takbir menggugah hatinya, ini semua tanpa mereka sadari ternyata bisa menjadi penyebab hidayah orang lain. Maka apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan dan menyebarkan agama Islam, apakah itu simbolnya, apakah itu ucapan penyampaian yang membentuk syiar Islam, maka itu sangat pantas dan baik untuk kita lakukan. Baik, kita kembali lagi. Setelah itu syahadat, ya 4 hari berturut-turut menangis, terus syahadat sendiri. Apa yang antum lakukan setelah itu? Bergabung ke masjid kah? Waktu itu jadi pas setelah saya syahadat sendiri, waktu itu saya langsung ngomong ke teman-teman yang di satu studio. Teman-teman ini tim maksudnya tadi? Oh bukan, beda, udah beda. Ya. Jadi waktu itu kan emang kan saya kan ada 2. Jadi gini Ustadz,
Dari Malang saya ke Jakarta hijrah itu kan sekitar 2005-an ya kurang lebihnya. Itu kan emang bukan sebagai gereja Ustaz. Bukan urusan gereja bukan. Kan emang kan saya dari Malang emang saya waktu itu kebetulan kita waktu itu habis menang. Waktu itu saya ikut beberapa festival tingkat nasional. Waktu itu ada yang namanya Asian Beat waktu itu se Indonesia. Kebetulan band kita ini menang juara satu waktu itu. Terus nah pas kita balik ke Malang, kita putuskan nih satu band ini. Mau nggak mau kalau kita main musik nggak dimungkin di kampung. Mau nggak mau kita ke Jakarta. Jadi memang pure sebenarnya waktu kita berangkat ke Jakarta itu pure 100% bukan urusan gereja. Sama sekali nggak ada urusan gereja. Jadi memang kita benar-benar ngerintis bagaimana kita bisa vet band kita di sini dan akhirnya kita sempat rekaman masuk label juga beberapa sama label besar juga waktu itu. Waktu itu masih belum lagu gereja. Belum. Nah, jadi setelah berjalan itu akhirnya berjalan berapa tahun kemudian sekitar 2-3 tahun kemudian barulah ketemu nih sama pimpinan gereja di Malang dulu nih. Ternyata beliau dipindah lama pusatnya untuk ke Jakarta. Gayung bersambung dong. Kontak lah. Kita ketemuan yuk. Ini awalnya kayak gitu. Ketemuan ya udah sambil band kalian ini berjalan di sekulernya. Apa salahnya kita gedein di sini. Konsep yang di Malang kita aplikasikan di Jakarta. Nah dari situ berjalan dua sisi itu kan. Jadi selain emang tetap saya cari duitnya di sini. Kalau di sini kan emang pure saya pelayanan kan. Emang konsepnya di gereja seperti itu. Ya udah dari situ berjalannya semuanya itu Ustaz. Itu. Ya, itu oke lah. Sekarang setelah syahadat tadi. Nah, Hari nah, pertama itu, syahadat itu. setelah syahadat itu kan saya kan punya itu jadi ada teman-teman di studio yang tempat saya kerja. Jadi bukan urusan di jauh bukan dari grup gereja, tapi memang hampir tiap hari sama mereka ini yang notabene teman band saya waktu itu sampai sekarang masih bersahabat baik. Nah, akhirnya saya memberanikan diri ke mereka ini. Depannya mereka itu ya, jadi tadi emang dari situlah saya baru Mereka ini muslim atau bukan? Muslim semuanya. Muslim semua, oke. Muslim semuanya. Jadi Loh berarti pemusik-pemusik muslim teman band antum ini yang tadi juga nyebarin lagu-lagu gereja itu muslim? oh beda. Oh lain lagi? Kan jadi ada yang memang konsep gereja, saya punya proyek di gereja sendiri dan saya punya band saya sendiri yang memang as a musician di Jakarta. Oke. Nah, kebetulan waktu pas ke teman-teman yang muslim ini, ya mereka tahu lah saya juga aktif di gereja kan. Jadi ya udah, saya pas ketemu mereka. Nah, dari situ saya baru paham itu. Saya dulu kan saya sering dengar tuh ya, waktu pas saya masih Nasaro dulu itu kan dengar bahwa gereja bawang itu, buat kami nyebut muslim itu gereja bawang. Itu bahwa oh ya Allah tuh mau membolak-balikan hambanya segala macam. Maksudnya apa sih? Nggak ngerti waktu itu. Nah begitu di sini ketika saya ngalamin sendiri ini Disebut apa tadi orang Islam? gereja bawang. Gereja bawang. Ya, Orang Islam dibilang gereja bawang. Kenapa? ya buat kami ya. Waktu itu kalau saya orang tua saya sendiri, karena kan bentuknya kubah kan. Kayak bawang. Ya, jadi kita waktu itu kasih istilahnya ya gereja bawang. Seperti itu kan kubahnya seperti itu Tapi kan. masjid tidak makan gereja sama mereka. Istilah aja. Jadi sebenarnya kita punya beberapa clue-clue biar nggak langsung straight sama yang bersangkutan. Jadi kita pakai istilahnya gereja bawang lah, apalah seperti itu. Hanya untuk trik aja biar nggak langsung, itu masjid oh enggak. Iya, iya. Kita nggak mau ada konflik waktu itu kan, gitu seperti itu. Nah ketika pas saya ketemu teman-teman ini, disitulah emang benar-benar. Jadi dikit-dikit hati tersentuh, dikit-dikit air mata netes. Waktu itu saya bilang pertama kali ketemu mereka teman-teman ini, ya mereka sih sebenarnya menggawangi saya untuk mengarahkan ke ketika saya udah mulai terbuka hati, terus mereka udah mulai sedikit-sedikit memberi pengertian. Nah begitu pas habis saya sadar secara di rumah saya sadar sendiri, besoknya saya ketemu teman-teman, saya bilang gini, hati saya hancur, saya hancur-hancurnya, saya bilang gitu kan. Tolong yang pertama kasih tahu saya tentang tauhid itu apa gitu kan. Terus kasih referensi saya figur seorang Nabi Muhammad itu seperti apa. Itu pertama kali saya ngomong sama teman-teman kami ini, ada beberapa itu. Terus akhirnya yang utama please tolong ajarin saya sholat. Itu wallah saya ngerasa kayak punya saudara baru. Saya tuh dipeluk sama mereka. Lagi dan lagi air mata saya tuh nggak bisa dibendung lagi. Jadi dari situ saya baru bisa memahami, oh iya ini loh Allah tuh benar-benar balikin hati saya. Bolak-balikan hati. Ya luar biasa. Artinya konsep yang Allah membolak-balikan hati hamba yang biasa digaung-gaungkan oleh para
kiai dan ustadz-ustadz muslim itu sudah pernah sering didengar oleh orang Nasrani. Ya sudah familiar Ya. banget sebenarnya hal-hal seperti itu. Cuman akhirnya terbukti di kehidupan Ya, antum. ya. Terus habis itu gimana? Mulai sholat, mulai belajar agama gitu ya? Saya tuh ingat banget dulu. Nah, mungkin ada beberapa sekarang teman-teman yang mungkin satu alma mater sama saya, sama-sama alumni. Jadi emang dari situ saya bisa ambil kesimpulan. Ada sebagian mu'alaf itu kan, nah ini saya harus bicara fair, saya harus bicara faktanya, karena memang terjadi sama keluarga saya sendiri. Memang dari situ saya bisa mulai paham, ada dua tipe mu'alaf gitu loh. Menurut saya Ustadz ya, saya garis besarin di biar nggak salah. Jadi ada sebagian mu'alaf, misal saya tanya, antum kenapa mu'alaf? Oh iya, kebetulan ini calon laki, calon istri, Islam. Jadi mau nggak mau saya harus ikut. Nah, biasanya yang model-model kayak gini nih untuk menjaga akidahnya, konsistensinya segala macam itu akan sangat-sangat lemah sekali. Segelintir mu'alaf yang memang hidayah seperti saya, gitu kan. Begitu pas seperti itu, begitu habis saya syahadat segala macam, itu tingkat hausnya tentang ilmu itu emang kuat Ustadz. Jadi emang di kepala ini cuman adanya bagaimana ya cari ilmunya model itu segala macam. Jadi sampai semua dulu tuh saya tuh datang ke sini, datang ke situ pengajian yang ini. Sahabatnya tetangganya Ustadz sendiri ada di sana kan itu ada juga saya datang ke sana. Ketemu nggak ketemu gitu kan. Sampai akhirnya ya waktu itu saya diajak sama temen ke sini nih. Waktu itu saya ingat banget. Makanya kalau yang semua bersinggungan dengan Ustadz Khalid itu kok bahasanya delalahnya itu bahasa Inggrisnya delalahnya itu apa ya? Kebetulannya gitu kan. Itu kok bisa barengan gitu loh. Kenapa? Pertama saya datang kajian bahasanya kan kajian sunnah ya di sini. Saya tuh ingin duduk di paling belakang sana waktu itu. Waktu itu Ustadz Khalid bahas masalah kitab Bulughul Maram. Saya cari itu belinya di mana saya beli. Sampai sekarang itu masih ada di rumah itu. Jadi saya datang ke sini dulu tiap Jumat kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah Kamis kalau nggak Jumat waktu itu. Makanya di sini juga gitu loh. Makanya dari situ akhirnya oh iya, oh ini yang pas buat saya. Ini pas buat saya. Karena ketika saya dengerin versi yang ini, oh ya ini kayaknya kurang ya gitu. Versi yang ini kok kayaknya nggak Rasul banget ya. Ke yang ini kok ini. Begitu pas ke yang ini, saya nggak boleh nyebutin mereknya. Maksudnya beliau maksudnya. Oh ini kayaknya pas ini. Nah itu lalu ya berjalan sampai sekarang. Jadi saya itu sedikit banyak emang sedikit suka baca. Ini bukan saya minta beliau bicara gitu ya. Karena saya baru ketemu hari ini, benar ya? Benar, benar. Saya duduk tadi ketemu beliau ini 15 menit sebelum azan maghrib tadi. Hampir rata-rata tamu kita begitu. Saya belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi apa loh Ustaz? Semua itu yang bersangkutan sama beliau ini emang kebetulan. Pertama, saya datang ke sini kajian sunnah pertama di sini. 2016, 2017 kalau waktu pas Bulughul Maram. Yang kedua, ini mungkin nih Ustadz nih, ini out of context, maksudnya agak sedikit beda dari konteksnya. Saya ini kan setelah memutuskan gantung alat musik saya kan saya online. Saya jadi driver online. Pernah satu malam itu saya kecapean, lagi online kecapean, dan satu parkir persis depannya Atwat Resto. Itu subuh-subuh, saking lelahnya, beliau ini yang gedor kaca mobil saya. Motornya nggak bisa lewat. Itu wow. Begitu pas saya kebangun, waduh Ustaz. Ustaz naik motor waktu itu. Oh saya tidak tahu itu. Jadi goncengan, karena pintu yang di tengah-tengah kali kan mobil saya, kayaknya ada yang gitu. Oh maaf ini mau lewat. Ustaz tadi lagi ya. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Masya Allah. Ya ala kulli hal. Jadi mulailah antum belajar Islam terus ya. Jadi tadi masuk Islam itu 2000? Kurang lebih. Yang pas syahadat itu? 14-15. 2014, 10 tahun yang lalu lah. Dari situ gaspol udah. Semua saya rela ngeluarin buku ya sampai hitungan jutaan ya maksudnya untuk semua buku. Makanya di rumah itu alhamdulillah banyak buku tentang dipelajari. Ya. Bagaimana dengan sekelnya teman-teman yang dulu itu? Begitu. Yang tim itu? Ya, pasti seperti biasa template itu. Begitu tahu bahwa saya langsung mualaf,
Saya Mereka tahu Muslim. dari mana? Antum yang sampaikan atau? Pertama sempat hilang, Hmm. Ana langsung hilang. Begitu begitu syahadat untuk menjauh dulu. Memang lebih penting buat saya pribadi, nggak penting ngurusin yang ini, saya harus keluar-keluar dulu, nggak dulu. Saya belajar dulu di sini. Dan memang kebetulan memang apa ya, bedanya gini, yang saya rasakan Ustadz, ketika pertama kali saya habis syahadat, itu yang saya rasakan gini Ustadz, saya tuh nggak bisa mengungkapkan bagaimana bangganya saya, bahagianya saya, itu menjadi seorang muslim gitu loh. Luar biasa sampai orang kagak tanya aja ibaratnya gitu kan. Orang nggak tanya, oh saya muslim, I'm proud I'm muslim, I'm proud I'm muslim. Dan itu di mana aja. Sampai akhirnya saya memberanikan diri, saya pulang. Waktu itu habis saya sadat, sebenarnya saya sadat 2 kali Ustaz. Pertama sadat sendiri, terus dari situ getol kan. Pertama kali saya sholat saya dikasih sama teman buku panduan sholat waktu itu ada gambarnya sujud, ruku segala macam. Jadi saya sambil berdiri bukunya di sini tuh saya sambil baca gini, ruku itu kan. Iya kemana lagi? Terus dan di rumah sendiri waktu itu kan saya kan jadi ya tapi getol banget ingin belajar kan maksudnya getol banget mengalahkan semuanya. Jadi ya sambil baca sambil gini oh ya ini ruku ya ini ya bacanya ini dah itu waktu itu. Nah dari situ itu selama sempat berapa bulan kemudian ya itu semua kajian tuh saya datang alhamdulillah. Emang ya apa ya tingkat hausnya emang luar biasa Ustadz. Sampai akhirnya ketemulah waktu itu ulama besar. Memang gak ada janjian. Teman bilang, Mas ini ada Ustadz ini lagi kajian di sini. Aduh, ini yang sering nonton TV tuh ya? Ya, ngapain? Katanya mau syahadat di rumahnya Allah katanya. Nah, gitu saya tinggal tuh Ustadz, saya lari langsung datang ke masjid tersebut. Dan emang luar biasa memang buat saya pribadi itu memang kalimat syahadat itu memang powerful sekali. Untuk yang kedua kalinya itu saya dapat nama beliau waktu itu. Terus ditanyain waktu itu gini sama beliau, Dani apa yang bikin kamu pengen jadi muslim? Ya emang dari hati Ustadz ya. Anak cuma bilang, Ustadz saya cuma pengen selamat dunia akhirat. That's it. Gak lagi dari situ. Itu kami jabatan tangan, udah ucapin saya, akhirnya ngucapin kalimat syahadat lagi. Untuk yang kedua kalinya memang itu tadi, saya nggak bisa nahan lagi. Saya itu bangganya senangnya, pokoknya udah nangis lagi untuk yang kesekian kalinya lagi ngucapin syahadat. Ah, setelah itu baru itu saya langsung ada duit berapa, saya beli buku ini, buku itu sambil datang ke kajian ini, kajian ini, kajian ini. Gitu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang maksudnya berjalan terus buku baca tetap sampai Kita sekarang. kembali ke teman-teman tadi. Hmm. Mereka akhirnya tahu. Tahu, akhirnya Terus tahu. habis setelah tahu gimana Sempat reaksinya? dulu drummer saya itu kalau saya sebutin emang namanya terkenal banget di kalangan musisi untuk Jakarta ya. Itu kita ketemuan di Citos waktu itu di mall. Nah, ceweknya dia ini murtad. Dia harus pindah ke Nasrani karena dia tahu cowoknya ini berduit. Buat dia mungkin masa depannya cerah. Dia decide untuk melepas Islamnya, masuklah ikut sini dan ikut pelayanan aktif di gereja juga. Nah, ini ketemuan nih sama kita bertiga nih karena emang kami yang paling deket kan. Kok bisa gitu? Kok bisa kamu jadi kayak gini kok bisa gitu? Kok bisa kamu jadi malah nyemplung ini bukan lagi domba yang tersesat. Kamu domba yang kelempar ke Mars ini kayaknya kan. Ini udah gak bisa balik lagi nih. Jadi gabung ke gereja Bawang tadi ya? Ya, terus akhirnya saya cuma bilang doang. Ini baru saya dengar soalnya nih. Masjid Sebenarnya banyak istilah Ustadz. Banyak banget istilah. Udah jangan ditambah apa-apa. Oke. Jadi akhirnya belajar tadi lagi. Jadi pas dia tanya kenapa kok kamu jadi gini. Saya cuma bilang gini. Kalau kamu pengen tahu. Saya bisa jelaskan. Karena buat saya Islam itu seperti ini. Dan ketika saya baca Quran itu, Al-Quran itu buat saya, Al-Quran itu matematika banget itu loh. Matematika sekali buat saya Al-Quran. Dan itu saya jelaskan ke beliau. Gini. Tapi ya dengan sebatas pengetahuan yang saya punya waktu itu. Begitu saya dengar, saya seperti ini, dia langsung paham kan. Karena memang kita start dari pelayanan yang sama. Ketika dari nol sampai jadi gede, kita saya sama beliau ini. Saya begitu ngeluarin statement seperti itu, langsung dia, oke stop. Nggak usah dijelasin. Saya udah paham. Nah, per hari itu langsung ya, semuanya satu persatu yang memang dulu satu tim pelayanan ya emang yes udah beda lagi. Jadi ya saya mulai dengan hidup yang baru Itu lagi. 2014 itu? Kurang lebih sekitar 2014, 2015. Berarti langsung stop ya? Ya.
Oke, setelah itu gimana dengan aktivitas setelah jadi Muslim? Kan sudah meninggalkan nih Ya. profesi musiknya, Mm-mm. yang mungkin dulu jadi sumber income juga. Ya. Oke, apa kira-kira antum alihkan ke apa itu? Jadi saya waktu itu benar-benar dari nol, Ustaz. Saya ingat banget itu waktu itu kebetulan ibu saya sendiri waktu itu pernah ngomong sama saya, kan saya bilang waktu itu pas habis saya syahadat sama ulama itu, saat itu saya pulang kan, pulang saya bilang, nah kebetulan rumah saya kan nempel sama musola itu. Ya, Hmm. saya ingat banget waktu menjelang sholat subuh. Saya lompat dari samping masuk ke musola itu yang notabene itu musola kenal saya dari kecil. Itu tempat saya main dari kecil kalau saya lagi nungguin teman-teman lagi ngaji maghrib itu kan udah selesai selesai main-main. Jadi mereka tahu kita lah ya. Begitu saya masuk saya bilang assalamualaikum. Hmm. Nunjuk ana, nunjuk rumah. Mas, loh, mas. Terus saya bilang saya muslim. Alhamdulillah akhirnya singkat cerita sholat, bla 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 saya pulang. Nah bapak ibu saya dari Ini rumah sendiri rumah sendiri atau sama orang tua? sama Oke. orang tua saya tinggal. Hmm. Dan saya cuma doain ya Allah, saya nggak mau nyakitin orang tua. Tapi saya harus ngomong. Oh, ini pertama kali mau membahasakan Ya, Muslim ke kedua orang tua. ya. Oke. Nah, habis itu saya harus ngomong dan saya akan terima semua resikonya. Udah, Ini doa antum kepada Allah. ya, Saya tidak mau sakitin orang tua ya, dengan menyampaikan ini, tapi saya siap menerima ya. resikonya. Oke, terus? Udah, saya lewat samping lagi. Ternyata orang tua saya udah standby di situ semuanya udah. Karena tahu mungkin antum ke masjid. Walau alam. Antara tahu apa enggak. Tapi waktu itu pagi-pagi udah akhirnya saya nggak banyak ngomong juga. Cuma bilang, Bapak, Ibu, saya Muslim. Udah itu doang. Bapak saya sih reaksinya biasa aja. Oh, nah ibu ini yang agak, Tapi Bapak antum kenal tadinya Muslim kan? ya makanya, oh alumni. Kan gitu. Begitu pas saya bilang gitu kan, kenapa bapak saya biasa aja? Secara kan beliau veteran kan. Nah, Nah, mungkin responnya biasa aja. Nah, yang agak lebih ini ibu. tapi Nah, Bapak ini dulu Muslim yang kuat dalam agamanya, murtad karena pernikahan atau? jadi kalau menurut analisa saya pure pernikahan. Oh, Nggak pure. mungkin karena hidayah. Karena apa? Begitu pas saya habis syahadat, saya declare bahwa I'm proud I'm Muslim. Saya datang ke tante saya di Jakarta, ada adik bapak yang paling bontot. Itu agak menggelitik Itu telinga saya. Muslimah? Muslim semuanya. Oh, berarti Itu cuma Bapak sendiri yang murtad? ya. Oke. Dan waktu itu saya ngomong sama tante saya, tante saya Muslim. Itu langsung takbir semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah, nggak nyangkut bapaknya, nyangkut anaknya. Lah kan kaget saya kan. Maksudnya, maksudnya apa gitu kan? Dan ada satu quote dari beliau yang buat saya menggelitik, kata tante saya gini, kamu lain kali nanti kalau mau ngaji nggak usah kemana-mana, belajar aja sama bapakmu. Orang bapakmu dulu juara kori. Lebih kaget lagi saya. Hah? Juara kori? Ya itu bapak kamu dulu juara Jadi kori. Bapak antum yang murtad itu dulu juara kore. Ya, Masya ini Allah. berdasarkan cerita adiknya sendiri. Hmm. Masa? Iya, makanya saya pede ngomong sama bapak itu pede. Kelas kampung atau nasional nih? Nah itu saya nggak tanya. Tapi trofi-trofinya masih ada. Tapi harusnya kan kalau minimal kori kan kalau secara profesional musik kan nyanyinya nadanya bener. Berarti masih ada hafalan Qur'annya dong? Harusnya. Berarti bisa disentil dari situ kan? Nanti saya ada momen akan ambil berdua waktu sama dia. Itu akan saya langsung direct langsung. Coba baca ini Anaba atau apa gitu. Nggak mungkin nggak. Cuma emang gini, Ustaz. Hmm. Ketika saya berhubungan dengan bapak, itu pasti ibu saya pasti akan protek. Hmm. Sampai sekarang. Jadi ketika saya lagi telepon gitu di Jakarta, Bapak sehat gitu, nggak lama. Ya ini ibumu. Nggak bisa lah ngomong lama. Karena bagi ibu, Bapak ini domba yang Ya, udah ditangkap. yang harus ditahan, Ya, yang jangan harus dijaga, lepas. Ya. yang harus dijaga. Itu lebih tepatnya gitu. Udah, ya udah dari situ. Nah, saya ingat banget waktu pas saya, Sebentar, sebelum lanjut, kita doakan supaya kedua orang tuanya insya Allah masuk amin ya Islam. Rob, amin, Dapat hidayah amin. ya. Ya. Nah, balik ke tadi pertanyaan Ustaz tadi. Saya tuh ingat banget waktu pas saya habis declare bahwa ibu saya Muslim, bapak saya Muslim. Pernah waktu itu ibu saya bilang gini, kamu jadi Muslim kere kamu. Kere. Ya, kere kamu jadi Muslim. Percaya sama ibu. Ya, ya itu jalannya harus saya ini kan. Dan waktu itu pas ketika saya memutuskan untuk melepas semua bidang saya, itu pas saya awal nikah ketemu istri kan 2017 saya. Ketemu langsung nikah, maksudnya nggak pakai pacaran juga sama istri alhamdulillah. Terus begitu nikah, alhamdulillah istri saya pakai cadar langsung kan. Udah dari situ saya start dari nol.
saya nggak punya skill apa-apa kecuali main musik, kan nggak mungkin saya main musik lagi, ya kan? Karena saya tahu kayak apa segala macam. Kalau bicara detail hukumnya, saya bisa jelasin detail di situ tentang haramnya di musik itu. Terus akhirnya biasa punya skill waktu itu saya nyopir, saya online driver online itu. Udah untuk survive waktu itu di situ. Sambil akhirnya suatu saat dapat rezeki, ya sekarang dapat usaha bisnis kecil-kecilan, kurang lebih seperti itu. Hmm. Berarti terbukti ke ibu antum tidak kere kan gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira apa ini? Langkah apa yang antum ingin lakukan? Ini kan kedua orang tua masih dalam keadaan non muslim dan antum Ya. tahu sendiri kalau Islam itu adalah hidayah. Apa upaya antum nih sebagai anak kepada Kalau orang tua? kalau Pernah ada diskusi agama kah misalnya atau? kalau diskusi agama agak sedikit kurang. Mungkin dalam arti gini, ibu lah terutama ya, masih akan defend kuat. Karena semua yang berbau agama dia pasti akan defense orang tua saya. Dan nggak mungkin saya attack juga kan. Jadi ada momen-momen kayak gini, misal pas lagi berdua, ya emang saya pertama doa. Karena saya percaya Allah aja tangkap saya dengan hal yang di luar dari saya, Ustaz. Berdoa juga, ya Allah apa yang Allah kasih ke saya, kasihlah ke orang tua saya. Gitu loh. Ya tinggal ya kalau kata istri kita sama-sama ya tinggal seberapa kuat kamu doanya itu aja. Biar bapak ibu dapat hidayah. Hubungan antara istri antum sama ibu bagaimana? Oh Masya Allah. Dulu pas awal nikah kan saya bisa memahami perasaan ibu saya. Terpukulnya bahwa saya seorang muslim. Nah waktu pas kami nikah itu emang saya cuma telepon doang sama orang tua. Terutama bapak. Bapak saya izin nikah. Padahal silakan maksudnya. Silakan. Gini ya udah. Jadi emang ada orang tua yang datang semuanya. Jadi saya nikah sama istri juga. Udah nggak usah rame-rame KUA aja. Yang penting sah. Ya udah. Udah singkat cerita. Setelah menikah. Kedahuluannya istri saya memutuskan untuk pakai cadar. Nah, pas pertama kali singkat cerita nyampe rumah lah. Saya siap ketemu mertua, siap. Oke, siap. Kita pulang. Ini dari Jakarta ke Malang. Ya, Malang nih. Saya tuh inget banget. Saya tuh dulu tuh kalau perjalanan jauh itu kan pasti banyak istirahatnya. Kan coba mobil kan. Itu pertama kali aja istri tuh saya naik mobil cuma 7 jam dari Jakarta ke Malang dan nggak berhenti. Mata saya melek terus. Saking paniknya. Bukan karena strong enggak. Ini gimana ya ketemu orang tua ya? Ya udahlah, bismillah. Ibu Ya. pendeta, aktivis gereja, antum bawa istri yang bercadar. Ya. Dianggap muslimah yang baik Ya. di dalamnya. Jadi ini gimana nih pertemuannya dua wanita ini? Jadi ibaratnya tuh gini Ustadz. Ibaratnya itu kalau bapak saya seperti biasa aja kan veteran dia kan. Ibu saya tuh ibarat kayak Mike Tyson tuh kayak TKO 2 kali itu loh. Pertama harus terima kenyataan bahwa anaknya ini muslim. 2 tahun kemudian pulang-pulang buat Ninja Hattori katanya. Dan ini pulang-pulang bawa Ninja Hattori itu kata ibu saya. Dan abis dulu tuh kasihan sebenarnya istri itu luar biasa. Hampir tuh semua yang jelek semua istri. Semua tentang pembahasan semuanya istri. Ya, Masya Allahnya emang dia tuh emang luar biasa. Terus sabar tapi istri ya? Ya, sekarang ini mantu paling disayang ternyata dia. Oh jadi awalnya dibenci, sekarang ini dengan berjalannya waktu, Ya. Istri antum anak mantu yang paling disayang. Bahkan saking sayangnya ibu ke mantunya ini sampai ini dia sendiri ada di belakang itu dia. Pernah ke gereja, biasanya kan kalau yang nganter itu kan anak-anaknya. Ini saya nggak tahu ibu saya bilang, kamu antar ibu, nah ke gereja, ya istri yang bawa. Bayangin masuk gereja, set itu diakannya pengurus gereja pada bukain pintu, biasanya ibu turun dari mobil, shalom nggak biasanya gitu kan. Begitu shalom gini lihat yang mobil loh, kok cadaran gitu kan. Agak mantu kan ya. Saking deketnya sekarang ibu sama istri. Ya mudah-mudahan jadi penyebab hidayahnya. Amin. Amin. Baik, mungkin penutupnya nih. Ya. Setelah antum masuk Islam, antum dapat sendiri hidayah itu. Tersentuh tanpa ada yang membahasakan, melihat gambar Ka'bah, dengar tilawah, tadi dengar azan, dengar takbiratul ihram imam gitu kan. Sampai antum akhirnya mempertemukan Al-Ma'idah 116 tadi. Dan antum merasakan kebenaran itu. Sekarang apa upaya antum untuk bisa istiqomah ini? Bagaimana antum menjaga komitmen antum untuk mempertahankan Islam ini?
buat mualaf itu kan yang paling berat kan, ya sebenarnya buat semuanya ya. Kalau buat saya pribadi itu kan ketika mempertahankan istiqomahnya ini kan luar biasa. Saya tuh ingat banget ketika pas habis saya kata teman, antum start from zero, nol lagi. Nah, ya malah susah lah, jaga itunya kan susah kan. Nah, kebetulan kan gini Ustaz. 2000 waktu pas awal-awal Ana sahadat, waktu itu kan Ana dikasih buku Cordoba, Quran Cordoba. Dan Masya Allah itu Quran sampai sekarang Ana bawa sampai sekarang. Jadi banyak Quran di rumah, tapi kemana-mana ini yang buat saya pribadi itu untuk jaga istiqomahnya. Karena buat saya tadi kan saya pernah tadi bilang kan Al-Quran itu kalau mau pedoman hidup yang benar, nggak neko-neko, ya itu. Al-Quran itu buat saya itu is like a mathematics, 2 tambah 2 sama dengan 4. Semua ada di situ, Ustaz. Dan kenapa saya itu bilang gini, saya sampai sekarang tetap narik, Ustaz, tetap online saya. Dan saya itu paling bingung ketika Al-Quran saya itu ketinggalan. Maksudnya bukan maksudnya apa gini. Saya itu di momen bisa sampai 2 bulan sekali atau kadang pernah rekor sebulan tuh khatam baca Quran saya. Sampai detik ini. Ya tetap ada naik turunnya ya. Tapi kenapa saya tuh cinta banget bawa bawa Cordoba itu. Jadi saya tuh punya kebiasaan sampai hari ini sebelum saya tilawain tuh Qurannya, saya tuh pasti baca dulu artinya dulu. Terjemahnya misal saya lagi baca surat Al-Qiyamah misal. Saya baca dulu artinya baru saya artinya baru saya baca aja bisa. Itu ketika pas saya lagi tilawain semuanya itu, secara nggak langsung garis besar storytelnya di situ saya paham. Jadi ada beberapa suatu selalu bikin saya nangis. Surat Qaf pasti saya nangis baca itu. Surat Al-Qiyamah udah pasti saya pasti akan bergenang air mata saya. Misal surat Maryam atau Karena surat tentang masalah kiamat. ya. Dan itu akhirnya sedikit makanya membuat saya itu sampai detik ini menganggap sampai hari ini ya saya sih memang mahasiswa baru dalam dunia muslim maksudnya gitu kan. Cuman buat saya ini ya emang Quran itu memang luar biasa dan itu buat saya cinta banget sampai detik ini ya menjaga itu tadi tetap baca. Kayak contoh saya lagi narik nih, lagi online, namanya juga online itu ada momennya anyep, tadi kan lagi rame. Lah pas ketika lagi anyep itu mungkin orang lain sebel. Saya seneng. Kan di situ saya bisa baca karena saya punya target kan harus sekian harus hari ini harus habis berapa surat, hari ini harus berapa surat seperti itu. Dan karena emang sedikit banyak tahu isi cerita masih tentang surat ini, jadi buat saya itu makanya sampai sekarang sampai hari ini kalau bicara tentang Quran, masya Allah. Mau bicara tentang apa aja, masya Allah. Mau tentang black hole, tentang apa, tentang itu, semuanya kompleks ada di situ. Berarti kiat pertama itu karena membaca Al-Quran ya. Ya, Untuk istiqomah baca Al-Quran. Dan yang paling tepat dengan terjemahan. ya, Ini sudah sering kita bahasakan ikhwas sekalian ya. Bagaimana kita kalau baca atau dengar ayat Al-Quran usahakan ada terjemahnya. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab itu ya. ya, Supaya tahu apa pesan Allah di situ. Nah salah satu yang perlu dilakukan itu bagus. Baca terjemahan misalnya surah Al-Qiyamah. Baru kemudian baca bahasa Arabnya. Sehingga tadi sudah tahu dari ayat sekian sampai ayat sekian ini. Oh ini terjemahannya. Pada saat dibaca itu lebih nyantol gitu ya. ya. Baik, dan beliau selalu luangkan waktu untuk membaca dan mengkhatam Al-Quran. Baik, ada kiat yang lain mungkin yang antum lakukan? Selain baca Al-Quran, mungkin sambil setir mobil dengar ceramah Iya, pasti atau... ceramah. Dia sering datangi majelis seperti ini. Itu emang yang jaga hawanya tadi itu biar tetap ya dekat sama Allah terus. Ya, intinya sih itu sih Ustaz. Hmm. Ya nggak jauh-jauh dari situ sih. Sama kalau saya memang pribadi emang saya suka, maksudnya baca Quran yang kedua ya emang dengerin kajian. Sekarang semuanya udah ada, nggak datang kajian, ya sempat lah beli kuota sedikit berapa duit sih dengerin. Kalau untuk sama anak-anak, sama istri di rumah gimana? Mereka juga aktif dengerin ceramah atau... Alhamdulillahnya Nah ini sudah muslim nih. Tadi kan puji Tuhan tadi ya. jadi menikah yang untuk yang kedua kalinya, yang pertama dulu kan Chinese. Jadi anak-anak anak dari yang istri pertama itu untungnya gennya kuat emaknya. Jadi putih-putih sipit-sipit. Nah dulu untuk ke Jakarta itu perlu pergolakan sama neneknya. Jangan sampai ke Jakarta kamu. Kalau ke Jakarta habis kamu. Sama bapakmu dipakein ini. Jilbab. Dijilbabin segala macam. Disuruh syahadat. Namanya doa orang tua kan mabrur ya. Begitu pas mungkin neneknya waktu itu ngomong kayak gitu. Malaikatnya lewat. Itu dengerin. Neneknya ngomong kayak gitu. Disuruh pakai kerudung. Ya udah. Begitu pas anak-anak ke Jakarta. Yes. Akhirnya yang satu sekarang di pesantren. Masya Allah. Yang satu di pesantren. Alhamdulillah.
Satu pesantren. Berarti yang 4 lagi anak dari yang sekarang? Ya, oh enggak, yang bawaan dari istri sama bawaan dari saya. Oh Itu, ya, Masya Allah. seperti itu. Aktivitas berarti mereka ada yang di pesantren yang pertama tadi, yang lainnya di rumah, sekolah umum. Ada yang sekarang udah ada yang kerja, sekarang yang udah kerja, yang satu udah menikah, yang kakaknya yang di pesantren ini sama-sama cipitnya ini. Nah, terus yang lainnya sama. Jadi yang paling bontot itu TK, kakaknya SD, satu sama di tempatnya kakaknya yang pesantren ini. Oke, Alhamdulillah kita sudah dengarkan Jadi begitu panjang aman lah, lebar Ustaz. ya. Ya, jazakallah khair. Tentang bagaimana sebelum beliau masuk Islam, ya, dari nama sebelum masuk Islam, kisah panjang lebar aktivitas untuk memurtadkan orang non-Muslim, non-Nasrani lah kepada agama Nasrani. Kalau kita orang Islam mungkin dimurtadkan sampai pakai musik dan segala macam, akhirnya dapat hidayah, sebabnya sudah kita dengar. Dan termasuk kiat-kiat untuk istiqomahnya ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah Allah buat antum selalu istiqomah. Amin. Sampai wafat di atas Islam dan iman. Amin. Dan Allah juga memudahkan untuk Islam ini tersebar di tangan antum, terutama di kalangan teman-teman yang dulu aktif bersama-sama ya. Amin. Dan kedua orang tua juga, apalagi memang dari keluarga ayah, mungkin cuman ayah saja. Dan ibu pun tadi ya, nenek orang tua beliau juga Muslim. Ya. Sehingga masih banyak celah yang bisa kita gunakan untuk mengajak mereka masuk Islam insyaAllah. Sekali lagi jazakumullah khairan, dan kita ambil pelajaran tentunya teman-teman sekalian. Kalau kita bisa simpulkan, maka sering ya dalami agama Islam ini sebanyak mungkin. Kemudian mulailah membentuk semampu kita bagaimana kita marketingkan agama Islam, ya kan, dengan cara yang sangat mudah saja dan di lingkungan sekitar kita saja. Orang-orang yang sebaya dengan kita saja kita mulai untuk menawarkan Islam sama mereka. Tugas kita tadi saya bilang kalau marketing cuma menawarkan, kita tidak perlu untuk menjual produknya. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita cuma sampaikan, orang terima alhamdulillah, tidak terima gak ada masalah. Tapi umumnya kalau kita, itu tergantung kadar keikhlasan. Kalau kita ikhlas dalam menyampaikan, maka insya Allah mudah-mudahan itu akan bisa menjadi penyebab hidayah orang lain. Baik begitu teman-teman sekalian, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Allah ikhlaskan niat, dan selalu kita berdoa agar seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh dosa kita dimaafkan, dan Allah selalu buat kita istiqamah, dipanjangkan umurkan di atas kesempurnaan iman dan ilmu, juga amal saleh dan taubat dari dosa-dosa. Dan semoga juga Allah selalu jaga agama kita ini di negeri tercinta ini, juga Allah jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita, dan Allah berikan hidayah para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik sehingga betul-betul negara kita terjaga ya, keamanannya, ketentramannya, dan umat Islam selalu menjadi pemimpin yang memang bisa menyebarkan agama Islam dengan baik, kedamaian dan juga kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagaimana diberikan kepada kita, dan Allah berikan juga kemenangan dari musuh-musuh mereka, serta Allah berikan balasan yang tepat kepada musuh-musuh yang memang sudah membabi buta dan membantai mereka. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, ambil dan amalkan. Kalau ada salah, maka mohon dimaafkan saya dengan beliau Pak Dhani. Apa yang kami bahasakan tadi adalah kami manusia biasa, coba bertanya, coba diskusi, maka itu dari kesalahan kami, tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.